Pak, perkenalkan nama saya Beatrix Clara Mariani, NIM 19030300035, kelas A semester 3, dosen wali Dr. Randa Gregoria E. Hendarni MSI atau kuliah metode penelitian sosial. Baik, di sini kita akan membahas tentang melakukan penelitian di dunia nyata. Penelitian organisasi di dunia nyata. Penelitian dalam konteks ini adalah upaya sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah khusus yang membutuhkan pemecahan. Oleh karena itu, organisasi penelitian seringkali tentang bagaimana proses untuk memecahkan masalah nyata. Hasil penelitian tersebut mungkin penting bagi organisasi itu, tetapi sulit untuk digeneralisasikan di tempat lain. Peneliti organisasi mungkin saja peduli dengan klarifikasi, validasi, dan pembangunan teori. Kepentingan bagi organisasi individu dapat ditentukan oleh sejauh mana yang teori ini dapat diterjemahkan di dalam konteks organisasi tertentu. Berikut alasan induktif dan deduktif. Induksi bergerak dari detail yang terpisah-pisah ke tampilan situasi yang terhubung. Pendekatan deduktif bergerak menuju pengujian hipotesis. Setelah itu, prinsip dikonfirmasi, dibantah, atau dimodifikasi. Hipotesis ini menyajikan suatu pernyataan tentang dua atau lebih konsep yang mencoba menjelaskan hubungan antara mereka. Konsep itu sendiri adalah ide abstrak yang membentuk blok bangunan hipotesis dan teori. Oleh karena itu, tahap pertama adalah elaborasi dan suatu set prinsip atau ide sekutu yang kemudian diuji melalui observasi empiris atau percobaan. Yang berikut, perspektif epistemologi dan ontologi. Keberadaan itu adalah yang terakhir yang telah memegang kekuasaan dalam filsafat barat. Oleh karena itu, kenyataannya dilihat sebagai terdiri dari entitas yang berbentuk dengan jelas dengan properti yang dapat diidentifikasi. Setelah entitas dianggap stabil, entitas dapat diwakili oleh simbol, kata, dan konsep. Yang berikut perspektif teoritis. Yang pertama, positivisme. Positivisme merupakan paradigma epistemologi yang dominan dalam ilmu sosial dari tahun 1930-an hingga tahun 1960-an. Intinya, positivisme berpendapat bahwa realitas terdiri dari apa yang tersedia bagi indera. Penyelidikan harus didasarkan pada observasi ilmiah dan oleh karena itu, pada penyelidikan empiris. Ilmu alam dan ilmu manusia memiliki kesamaan logika dan metodologis prinsip, berurusan dengan fakta dan bukan dengan nilai. Oleh karena itu, ide hanya pantas dilakukan ke dalam pengetahuan jika dapat dimasukkan untuk menguji pengamatan empiris. Yang berikut, manusia berinteraksi dengan dunia mediasi melalui proses pembuatan makna dan interpretasi prinsip penting dan interaksionalisme simbolik adalah bahwa orang menafsirkan makna objek dan tindakan di dunia dan demikian bertindak atas interpretasi tersebut. Makna muncul dari proses interaksi sosial. Makna ditangani dalam dan dimodifikasi oleh proses interaktif yang digunakan oleh orang dalam menghadapi fenomena yang ditemui. Fenomenologi berpendapat bahwa setiap upaya untuk memahami realitas haruslah dilakukan berdasarkan pada pengalaman orang-orang tentang realitas sosial tersebut. Yang berikut, penyelidikan kritis. Bentuk penyelidikan kritis adalah proses meta-investigasi yang mempertanyakan nilai dan asumsi yang saat ini dipandang tions dan tantangan struktur
sosial konvensional. Yang berikut, struktur penelitian eksperimental. Proses desain penelitian eksperimental sederhananya terdiri dari 2 langkah, yaitu tahap perencanaan dan tahap operasional. Pada tahap perencanaan, masalah utama atau pernyataan peneliti dapat diajukan dan literatur yang relevan dan teori diselidiki. Yang berikut, struktur desain. Dasar dari desain eksperimental yang benar adalah bahwa setiap peneliti memiliki kendala atas eksperimen, yaitu siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana eksperimen itu dilakukan. Berikut karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diambil di berbagai bentuk dan hasil dari pengamatan instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumen analisis. Sementara bahkan saat ini penelitian kualitatif sering dianggap di beberapa tempat kurang valid dan seperti sepupu kuantitatifnya. Data kualitatif bisa menjadi sumber analisis yang kuat. Sebagian besar penelitian kualitatif melibatkan jumlah karakteristik yang dilakukan melalui kontak yang intens dalam lapangan atau pengaturan kehidupan nyata. Peran peneliti adalah untuk mendapatkan gambar holistik atau terintegrasi dari studi tersebut, termasuk perspektif peserta. Tema yang muncul dari data sering ditinjau oleh informan untuk verifikasi. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami cara orang bertindak dan akun untuk tindakan ini. Data kualitatif terbentuk untuk berbagai interpretasi. Tidak seperti data kuantitatif lainnya, data kuantitatif jarang diakses untuk analisis segera, tetapi memerlukan tahap pemprosesan yang seringkali melibatkan pengeditan, catatan, dan membuat transkrip rekaman kaset. Berikut desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering dikaitkan dengan induktif desain penelitian, tetapi akan keliru menganggap peneliti kualitatif itu selalu memasukkan bidang studi tanpa asumsi teoretis atau penelitian sebelum pertanyaan. Penelitian kualitatif ingin memaksakan setidaknya beberapa struktur pada studi tersebut, jenis pernyataan yang ditanyakan, fokus penelitian, dan memiliki lokasi lapangan. Jumlah struktur yang dibutuhkan untuk tergantung pada faktor-faktor seperti waktu yang tersedia dan seberapa banyak yang telah diketahui tentang fenomena tersebut. Yang berikut, menganalisis data. Analisis melibatkan proses memecahkan dan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk diungkapkan elemen dan struktur karakteristik mereka. Deskripsi biasanya diletakkan dasar analisis, tetapi harus melampaui deskripsi. Berikut, untuk tujuan perencanaan, fokuslah menjadi salah satu dari pembentukan. Yang pertama, mengapa aktivitas dibutuhkan. Yang kedua, tindakan apa yang perlu diambil. Yang ketiga, bagaimana tugas harus diselesaikan. Yang keempat, siapa yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas. Yang kelima, di mana tugas akan dilakukan. Dan yang keenam, kapan kegiatan akan dimulai dan kapan harus diselesaikan. Peran peneliti tindakan adalah membantu dan dalam pelaksanaannya melalui analisis kelemahan apapun dalam rencana dan dengan membantu menemukan sumber daya termasuk manusia dan pengembangan keterampilan yang perlu untuk keberhasilan rencana. Yang berikut, metode pengumpulan data. Setelah merencanakan proyek penelitian tindakan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengumpulkan data. Seperti dalam kebanyakan metode penelitian, berbagai teknik tersedia. Kuncinya adalah
untuk memastikan data itu terkumpul secara sistematis dan memberikan catatan permanen tentang apa yang telah terjadi biasanya, dan penting untuk menggunakan berbagai metode jika memungkinkan triangulasi. Demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.